Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Jadi harus dalam nama Yesus. Akhirnya saya ingin mengatakan dengan pantun pendek, makan ketan dan kue sus, usirlah setan dalam nama Yesus. Suster dan saudari-saudara yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu biasa keempat. Dalam kehidupan kita pernah melihat adanya karisma tertentu yang ditemukan dalam diri seseorang, sehingga orang lain yang berhadapan dengannya menjadi segan, hormat, dan tunduk. Namun karisma seperti itu semakin sulit dijumpai. Dalam perjanjian lama, Musa tampil sebagai pemimpin karismatik di depan bangsanya. Ia dapat memenangkan orang banyak yang mulai gelisah karena mengharapkan tampilnya nabi yang menjadi penghubung mereka dengan Allah yang disembahnya. Yesus juga tampil dengan penuh wibawa di hadapan orang-orang yang berada di bait Allah. Roh jahat pun tunduk kepadanya. Melalui Ekaristi ini, marilah kita semakin memuliakan dan menyembahnya lewat hidup kita. Sadar bahwa kita manusia lemah, mari kita hening mohon ampun pada Tuhan agar kita layak merayakan Ekaristi Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mengajar kami. Semoga berkat pengajarannya yang penuh kuasa, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian pada sabda yang akan membawa pengudusan bagi hidup kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi suster dan saudari-saudara yang terkasih. Selamat pagi Romo. Kita memasuki minggu biasa yang keempat. Bacaan Injil dari Markus bab 1 ayat 21 sampai 28 itu dramatis. Karena Yesus mengajar di bait Allah, di sinagoga, di Kapernaum, itu berbeda dengan pengajar-pengajar yang sebelumnya. Mereka membandingkan dengan ahli Taurat. Ahli Taurat memang berkata-kata menjelaskan tentang kitab Taurat. Tetapi Yesus berbicara penuh kuasa, membuat mereka takjub. Kata kuasa diulang, kata takjub juga diulang. Kalau Anda pernah melihat sesuatu yang aku dengerin orang nyanyi biasa, tapi begitu dengerin yang nyanyi ini penuh penghayatan dan suaranya ini luar biasa, Anda lalu takjub. Kira-kira seperti itu. Lihat permainan sepak bola, kayaknya biasa, tapi lihat pemain sepak bola yang ini bisa melewati 4-5 orang lalu mencetak gol, dan itu sering kali dilakukan, Anda takjub. Jadi takjub itu adalah membuat Anda sampai terkagum-kagum, terbengong-bengong gitu ya. Nah, pada waktu itu Anda bayangkan seperti itu. Begitu Yesus berbicara, kata-katanya penuh kuasa, membuat mereka takjub. Yang kedua, pada waktu itu di antara mereka itu ada satu yang kerasukan setan. Lalu roh jahat itu tiba-tiba mengenali Yesus. Mau apa daripadaku Yesus? Engkau hendak membinasakan aku. Aku tahu siapa engkau. Engkau adalah yang kudus dari Allah. Roh jahat aja kenal sama Yesus. Saya nggak tahu kita kenal nggak sama Yesus. Halo. Wih, luar biasa. Karena sudah menjadi pengikut Yesus gitu ya. Jadi
Kelihatannya gertakannya kayak gitu. Aku tahu siapa, nggak gitu. Tapi padahal mereka sudah mulai gemeter gitu ya, melihat Yesus. Maka lalu Yesus menghardik, diam, keluarlah. Lalu roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan orang itu berteriak dengan keras, dan akhirnya roh jahat itu keluar. Semakin mereka itu yang melihat kejadian itu lebih takjub lagi, sampai mereka memperbincangkan, ini ajaran baru. Roh jahat pun taat kepadanya. Jadi bukan hanya kata-katanya itu penuh kuasa, tapi kuasa Yesus yang mengalahkan roh jahat yang membuat mereka lebih takjub lagi. Nah sekarang ada pertanyaan nih. Roh jahat atau setan itu ada atau tidak? Wis, luar biasa. Kita harus dengan cepat menjawab ada. Buktinya di mana? Dalam kitab suci. Apa kata-katanya? Yesus mengusir setan. Ada yang setannya itu yang diusir Yesus itu namanya adalah Beelzebul. Itu kepalanya setan. Ada yang setannya itu jumlahnya rombongan atau legion. Yang diusir ke babi-babi itu loh. Sampai babi-babinya lari ke jurang dan mati lemas. Maka Anda tahu nih just joke ya. Kenapa daging babi enak? Ya karena mengandung setan. Jadi yang mengandung setan tuh biasanya enak, biasanya, ya, biasanya, gitu ya. Maka enak sama baik itu beda, gitu ya. Kita tentu harus memilih yang baik. Nah, usul saya, jika kita digoda atau dikuasai pikiran kita, hati kita, hidup kita oleh kekuatan roh jahat, dan kita masuk berarti dalam kegelapan, tutur kata kita pasti jadi dipengaruhi oleh roh jahat itu, jadi jelek ya, menghina orang ya, mungkin ujaran kebencian, mungkin bohong, fitnah dan lain sebagainya. Nah itu tutur kata yang dikuasai oleh roh jahat. Atau tindakan kita jadi lalu jahat ya, merugikan orang, menipu orang gitu ya, akhirnya membuat orang lain itu jadi rugi, orang lain itu jadi menderita karena tindakan kita, memukul, mungkin membunuh. Tapi kalau yang sering datang merayakan Ekaristi seperti ini dengan segala kerepotannya, Anda harus daftar lewat web bela rasa, apalagi hujan tetap datang, saya kira ini dikuasai roh baik ini. Halo, terima kasih, walaupun saya nggak melihat senyum Anda. Tapi jika, saya katakan, jika pikiran, perasaan, dan hidup kita sedang dikuasai roh jahat, tutur kata kita nggak tahu kenapa kok bawaannya bikin sakit orang, tindakan kita nggak tahu kenapa kok jadi jahat sama orang. Jangan mengusir sendirian. Sebab kalau kita mengusir sendirian roh jahat itu akan ngomong apa? Siapa lo mau ngusir gua? Lebih parah lagi akan ngomong gini, sesama setan dilarang saling mendahului. Oh. Tapi kita harus mengusir dalam nama Yesus. Sebab Yesuslah yang telah berpengalaman di dalam kitab suci, menghardik, mengusir, mengalahkan roh jahat atau setan. Mau yang kepalanya, mau yang jumlahnya rombongan, semuanya takluk di dalam nama Yesus. Maka kalau ingin mengusir roh jahat yang mungkin menguasai pikiran, hati, dan hidup kita, sehingga kita mengalami yang namanya kegelapan, undanglah Yesus. Dalam nama Yesus, semoga pergi seluruh kekuatan roh jahat yang mempengaruhi kita, sehingga kita masuk lagi dalam pikiran yang terang, hati yang terang, dan hidup yang terang. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Jadi harus dalam nama Yesus. Akhirnya
Saya ingin mengatakan dengan pantun pendek, makan ketan dan kue sus, usirlah setan dalam nama Yesus. Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menaruh sabdamu dalam hati kami dan memenuhi kami dengan nikmat sakramen Ekaristi ini. Semoga kami Kau kuatkan dalam melaksanakan kehendak-Mu yang akan menuntun kami menuju kehidupan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.